turja Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa auladihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram summa ila jamil awliya wa jami' masyayikhina ila abuya Ahmad Qadir bin Ramli wa ila musannif safinatun najah fi ma yajibu 'alal 'abdi wal maulah العالم الفاضل سليم بن سمر الحضرمي رحمه الله تعالى نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Kita kembali lagi untuk mengkaji dasar-dasar fikih dalam mazhab Syafi'i melalui kitab Safinatun Najah fima yajibu 'alal 'abdi li maulah. Safinatun Najah, perahu keselamatan. Fima yajibu 'alal 'abdi li maulah, tentang apa-apa yang diwajibkan bagi seorang hamba li maulahu kepada Allah Ta'ala. Ya. Kita sudah sampai halaman ketiga, kemarin fasal tentang balik. Sekarang fasal berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Rumi kalau ada maju Rumi. Faslun, fasal. Syurutu ijza'il hajar. Syarat-syarat ijza'ul hajari. Istinja menggunakan batu. Itu sama niatun ada 8. Niki Pak, Safinatun Najah niki hanya kitab ringkasan. Jadi fikih, produk fikih yang terima dadi. Dia membicarakan hal-hal yang inti tanpa dalil dan sebagainya. Tetapi dari kitab ini ki syarahnya niku banyak. Ya, syarahnya banyak. Yang terkenal misalkan apa niku Kasyifatus Saja. Kemudian Paman Kulo yang sering khutbah di sini juga, Man Fattah niku juga bikin kitab syarah dari Safinah niki. Nah, jadi niki walaupun cuma ada 8 tapi kalau dirinci banyak. Ya, tentang istinja. Di sini disebutkan ada 8 syarat. Tetapi kalau kita perhatikan niki dilihat dulu syarat apa dulu. Nah, niki dicampur. Niki saya jelaskan secara umum dulu supaya paham. Ya udah gak apa-apa. Yang penting nulis. Pertama syarat batunya. Nah, istinja niku Pak, gini dulu. Istinja niku cebok. Ya.
Cebok itu dari dua, dari kencing dan dari yang belakang niku, dari kotoran besar niku. Nah, cebok itu boleh dengan dua hal, boleh dengan air, boleh dengan batu. Di Indonesia kulino dengan air, nggak kulino dengan batu. Mana yang lebih afdol? Walaupun sama-sama bolehnya, ini pilihan nggih Pak nggih. Tidak seperti tayamum. Kalau tayamum, kalau ada air nggak boleh tayamum. Tapi kalau istinja dengan batu, mau ada air satu kolam, tetap boleh. Gitu nggih. Nah, apa namanya? Yang afdolnya pakai batu dulu baru air. Yang paling sip nih. Yang kedua pakai air tok, dan yang pilihan ketiga pakai batu tok. Tapi niki syaratnya macam-macam. Pertama, yang dipakai istinja terkait dengan bendanya. Nah, niku harus memenuhi 5, Pak. Pertama, harus batunya atau bendanya nggih. Niki kalau saya ngomong batu berarti atau yang semacam batu, nggih. Karena batu niku kalau dalam fikih ada batu hakiki dan ada batu syar'i. Lek batu hakiki ya watu tenanan. Kalau batu syar'i ya, yang secara syariat dihukumi seperti batu, kayu boleh. Ya, kemudian apa lagi? Misalkan tisu. Nah, ini nanti tinggal dilihat 5 syarat memenuhi batu boten. Yang pertama harus suci. Jadi sampai kalau mau istinja pakai batu dilihat suci apa tidak. Nah, ini pernah kejadian Kanjeng Nabi niku kalau istinja pernah pakai batu. Nah, dicarikan sahabat batu. Peras, ternyata nggak boleh, ini najis. Kenapa? Itu ternyata tainya unta yang kering. Nah, terjadi seperti itu. Nah, jadi apa? Dilihat bendanya dulu. Yang kedua harus kering, nggak boleh basah. Karena kalau kering, kalau basah, itu bisa mengantarkan najis, Pak. Salah satu yang bisa mengantarkan najis itu adalah kondisi basah. Yang ketiga apa? Bisa menyerap atau mengangkat air, najis. Ya, bisa mengangkat atau menyerap najis. Batu, ya, batu boto bisa. Keramik, nah bagian ini nggak bisa Pak. Kenapa? Karena nggak bisa menyerap najis. Dengan cebok ono cuma apa namanya nggak ada air misalkan ya, atau memang mau cebok pakai batu, pakai keramik, nah bagian yang licin nggak boleh nih, nggak menyerap. Atau pakai botol kaca nggak boleh, ya. Atau mungkin mau uji nyali kekebalan pakai beling mungkin nggak oleh, ya tidak menyerap. Kemudian apa lagi? Apa namanya padat. Terus yang kelima apa? Tidak terhormat. Tidak terhormat itu diremehkan. Ya. Seperti apa kalau yang terhormat roti tawar sama cebok pakai roti, gak boleh. Ya, nanti dipangan karo koncone malah dikira sele. Ya. Pakai apa lagi? Pakai apa cincin perak, gak boleh. Karena niku terhormat. Nah, 5 niki. Nah, sampean kalau mau melihat mau pakai istinja, mau hajar pakai batu, dilihat dulu memenuhi 5 syarat apa enggak nih. Ya, pakai plastik, oh suci, masuk kan. Apalagi misalkan suci kemudian padat, oh ini padat nih, 2 masuk. Kering, oh masuk. Terhormat, oh ini tidak terhormat umat dibuat. Bisa mengangkat kotoran, nah nggak bisa. Kenapa? Bahannya nih licin, nggak bisa. Berarti ini bisa dipakai? Nggak bisa. Sedotan nggak bisa buat istinja karena tadi syaratnya kurang 1. Yang lain yang sering tisu. Nah, sampean kalau ke mall atau ke hotel ya Pak Sawir waktu naik pesawat itu kan pakai tisu. Nah, kita lihat tisu. Suci masuk tidak? Masuk suci. Padat masuk padat, dia bukan benda cair ya. Terus apa lagi? Tidak terhormat. Wah mari ngono dibuat anjir kan. Habis makan kan karo tisu dibuat kayak umbel dibuat, tidak terhormat. Terus apa lagi? Tidak bisa menyerap air. Bisa betul? Bisa, malah menyerapnya itu bagus.
Yang kelima napa? Apa tadi padat sudah nggih? Ya kering, suci, kering, bisa menyerap air, padat, kemudian tidak terhormat. 5 nggih. Jadi tisu bisa mboten? Bisa. Tisu kering loh nggih. Bukan tisu basah. Nanti kalau tisu basah ada babnya sendiri. Karena tidak kering, jenenge basah kok. Nah, kalau bendanya pakai 5 niki, sampean boleh istinja. Nggih. Nah, cuma kita gak kulino. Gak kulino. Ya tapi tetap hati-hati nanti dibahas nih. Ya, misalkan sampean habis ke mall atau undangan ke gedung, toiletnya gak ada airnya, adanya cuma tisu. Pakai tisu nih. Nah, tapi nanti tetap hati-hati. Bagaimana nantinya? Yang kedua terkait kalau istinja niku batunya yang diperhatikan, kemudian apa? Terkait dengan carane. Minimal 3 kali wajib, 3 benda. Jadi sampean kalau mau pakai itu pakai batu, siapkan cari 3 batu. Yang batu yang kayak bagaimana? Yang memenuhi 5 tadi niku. Atau tisunya berapa? Berarti 3. Nggih. Itu syarat pertama terkait dengan cara. Minimal 3. Pakai 1 sudah bersih, nggak boleh 3. Yang kedua, ayan kial mahal, tempatnya bersih. Maaf, tempat keluarnya kotoran juga loh. Harus dipastikan sudah bersih. Pakai 3 batu, tapi sampai terasa gak bersih, maka harus sampai dibersih. Pakai 4, pakai 5, pakai 6, harus bersih. Pun caranya cuma 2. Yang terkait dengan mahalnya, tempatnya, mahalun itu tempat ya. Maaf, dengan cara, terkait dengan caranya kayak gitu istinja. Nah, ingat loh ya, niki istinja niku cara bersuci, tidak harus dengan air. Sampean pernah ya, kalau pakai tisu pernah ya? Terpaksa, tapi mari ngono risih mungkin. Kok gak enak ya? Karena gak gulino. Kalau orang barat Pak, gak gulino pakai air. Makanya kalau ada tamu dari Turki, niku saya sediakan tisu karena mereka tidak terbiasa dengan air. Nah, jadi saya kalau di toilet di Turki, kamar mandi yang di rumah-rumah niku kering Pak, betul-betul kering. Nah, nanti bebasahannya di luar pakai wastafel. Yang niku terkait dengan cara. Terus yang apa? Tempat. Ya. Tempatnya keluar najisnya niku nggih. Maaf, di ujung burungnya atau di duburnya. Itu ada syaratnya juga kalau istinja. Pertama apa? Belum kering. Belum kering itu maksudnya lek wis ngelakoni habis keluar segera dibuang. Jangan habis buang air besar atau buang air kecil kok kemudian blonjosin ke pasar, engko sampai garing baru diresiki, enggak boleh. Harus segera. Tempatnya itu harus segera. Kemudian apa? Kotorannya nih tidak pindah. Nanti kita tidak pindah. Maaf ya, kalau keluar kencing tidak boleh keluar dari, kalau laki-laki nih ya, tidak boleh keluar dari hasyafahnya. Ujungnya nih. Kalau sudah pindah, misalkan nyiprat, sampai nguyune sembarangan. Nyiprat no paha. Yang pahanya nggak bisa pakai istinja, pakai ini. Ini itu bab lain, nanti bab membersihkan najis. Jadi nggak boleh pindah. Nah, ini terkait dengan tempatnya. Kemudian nggak boleh apa lagi? Terkena sesuatu lain dari tempat yang lain. Jenengan habis buang air besar, belum cebok atau sedang cebok, tiba-tiba nggak tahu caranya gimana, kok moro-moro ada beras nempel. Misalkan kok moro-moro beras yang sampean nggak tahu. Nah, niku nggak bisa istinja dengan cara seperti ini. Paham nggih? Nah, niku secara global seperti itu. Nah, diringkas niki tidak selengkap itu. Nah, kita baca di sini faslun syuruti ijza'il hajar samaniyah. Syarat istinja pakai batu niku ada 8. Pertama, ayyakuna bi thalathati ahjar.
Ayakuna yen to ono bi salasati ahjar, dengan 3 batu. Pakai tiga batu. Batunya kayak gimana ya tadi niku? Harus memenuhi 5 syarat ya. Batu yang kering, batu yang padat, batunya suci, kemudian tidak terhormat, terus apa maneh mau? 5 ya. Hah? Bisa menyerap air, bisa mengangkat air. Pokoknya 5 niki. Ada batu yang biasanya hitam mulus niku, boten saged. Pakai batu cincin, enggak iso malah. Hah? Ya batu tambang bisa. Ya pokoknya menyerap niku nggih. Pokoknya memenuhi 5 niku. Sampeyan batu aki, enggak iso, apalagi digawe akike. Aki malah terhormat kan? Akike pakai batu apa sultanit, ojo malah larang itu. Saya kemarin beli itu 1.500.000 nih. Nggih, batu sultanit. Jadi ini kok nggih, batunya harus dari pakai tisu boleh. Tisu kering. Jadi sampai ambil tisu, udah gini, nah. Kemudian maaf, dibersihkan. Ingat loh ya, tapi tidak boleh pindah. Sampai pas ini keren tangan. Nah, ini berarti sudah pindah. Ini cara membersihkan najisnya beda. Atau jenengan kencing, ya. Mau dibersihkan ada yang netes kemudian pindah ke paha. Nah, ini cara bersihkannya beda. Berarti nanti bab membersihkan najis. Ya. Begitu. Harus pakai 3 batu. Loh, jangan diremehkan gini. Mau gak gelem gawe batu jijik aku. Gak oleh niki dilakoni Kanjeng Nabi. Ya, tidak boleh menghina. Mas ya, ada batu 3, 1 tapi agak besar segini. Bisa, tapi pakai 3 sisi. Dipakai 3 sisi, bisa. Oke. Boleh batu besar, agak besar tapi pakai 3 sisi. Dipakai 1, 2, 3, bersih, selesai. 1, 2, 3, kok ono harus bersih lagi kan pakai terkait dengan cara kan? Caranya ini kan ada 2 nih, harus bersih. 4, cukup bersih. 5, nah, harus dibersihkan. Gitu. Yang kemudian wa ayyunkil mahal, tempatnya bersih ya tadi nih loh. Setelah dicebok dipastikan bersih, nggak boleh ada yang tertinggal. Pakai tisu minimal 3. Kok gak bersih, wajib pakai yang lain. Kenapa? Wa ayungkel mahal, nggone kudu bersih. Ya. Kemudian apa lagi? Wa an la yajifan najasu, yen to orang garing apa an najasu najis. Tadi niku maksudnya apa? Harus segera diceboki. Jangan sudah kering baru sampean ceboki. Ya. Jadi wa alla yajifan najas. An-najasu. Tidak kering najisnya. Jadi ketika sudah selesai segera jangan pergi nonton TV sik, wae ceboki nonton TV sik. Waduh. Itu enten dalam sejarah salah satu pokoknya Raja Paris lah ya salah. Ya, dulu di Eropa kan masalah Pak, buang air kayak gini masalah. Nah, cara cebok itu sejarahnya panjang kalau jenengan baca sejarah cebok, bagaimana cara membuat toilet yang bagus. Nah, akhirnya banyak yang terinfeksi penyakit gara-gara pembuangannya ini. Lu zaman Nabi dulu juga gitu Pak. Kan kamar mandi itu tidak di dalam rumah. Jadi orang kalau mau buang air kecil, buang air besar, pergi dulu keluar. Ada tempat khusus. Nah, makanya diatur sunahnya kudu ono sing nutupi. Ya, kalau Kanjeng Nabi niku bisa pohon niku bisa datang untuk menutupi Kanjeng Nabi ketika buang hajat. Ya, jadi malam-malam jam 2 ya harus keluar buang air. Masalahnya lek mencret ya apa niku sampean. Modal mandi. Wala yang takil,
najisnya tidak pindah, tidak intiqal. Tadi niku nggih. Tidak pindah ke lain tempat. Ya. Kemudian apa? Wala yatra'a alaihi akhar. Apa namanya? Tidak datang di atas tempat tadi itu akhar, sesuatu yang lain. Jenengan buang hajat lagi dibersihkan, kok tiba-tiba ada kotoran atau benda lah, bukan kotoran. Tidak disebutkan kotoran di sini. Akhar itu sesuatu yang tiba-tiba nempel di daerah situ. Ya. Maka nanti babnya bukan ini. Kemudian apa? Wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Najisnya tidak melewati safhah dan hasyafah. Safhah itu apa? Safhah ngapunten kalau jenengan buang air besar, ya dubur niku kan kalau berdiri dia tertutup, kalau jenengan duduk dia terbuka. Nah niku namanya sofha. Sofha niku lembaran, karena dia seperti lembaran, bisa buka tutup. Nah, gak boleh kotorannya ini melewati sofha. Maaf, jenengan bayangkan saja, kotorannya di situ dekat lubang. Kemudian jenengan berdiri, jembret akhirnya ke tempat yang melewati buka tutup tadi itu, maka gak boleh seperti itu. Nah, kalau itu nanti cara membersihkan najis. Ya. Dan juga tidak boleh wahasyafatahu, ngelewati hasyafah. Kalau laki-laki helmnya ini tidak boleh lewat dari situ. Kemudian apalagi wala yusibahu ma'un. Tempatnya niki tidak terkena air. Ya, salah satu yang bisa memindahkan najis itu adalah air. Di sini ada air, sampai siram air sedikit, ya najisnya malah pindah. Nah, demikian juga ketika jenengan buang hajat, ada nyipratan air, ini mau pakai batu loh nggih. Kan akhirnya najisnya malah melebar. Berarti gak bisa pakai batu tadi. Caranya bagaimana ya? Engko ngaji terus. Engko niku bab najis. Bab membersihkan najis. Kemudian apalagi syarat yang berikutnya, wa antakunal ahjaru tahiratan. Wa antakuna lan yen to ana apa al ahjaru watu-watu mau iku tahiratan suci. Mau pakai batu boleh, batunya suci, memenuhi 5 syarat tadi ini. Mau pakai kayu boleh, kayunya suci. Ya. Batu bata boleh. Pakai karet. Nah, ya napa? Karet niku meresap apa tidak? Hah? Boten nggih. Makanya kita kadang pakai pakai sandal jepit. Kenapa? Karena tidak tembus. Kalau napa? Oh, kanibu ya, nyerap. Ya. Ya, pakai kanibu boleh tidak? Boleh kalau kanibunya kering. Iya kan? Ya sampai pokoknya tadi pakai 5 niku. Sampai ukur pakai 5 tadi niku. Kanibu basah ya enggak boleh. Kan tadi syaratnya harus kering. Hah? Napa? Dipakai lagi. Oh, terhormat. Ya, iya kalau terhormat berarti ojo berarti. Ojo. Kecuali kan ibu sing wis gak kanggo. Asalkan suci tadi niku nggih. Dan niku. Kecuali dibuang. Ya. Pokoknya tidak boleh terhormat. Atau terhormat niku napa maneh? Ya. Tulisan misalkan kertas ono tulisane, watu ono tulisane, Arab bisa. Apalagi ono sholawat ya gak boleh. Berarti kan jadi terhormat. Pun. Faslun, fasal berikutnya niki tahsik bab napa jenenge thaharah. Thaharah niku bersuci. Faslun fasal
Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu niku ada 6. Bismillah. Alhamdulillah. Ya kalau mau wudu, niku kan tadi kan yang istinja niku untuk apa? Menghilangkan najis. Karena kalau ada najisnya, maka kita dalam keadaan hadas. Ya, jadi jenengan buang air kecil, berarti jenengan dalam keadaan berhadas kecil. Oke? Buang air besar, berarti dalam keadaan berhadas kecil. Habis berhubungan suami istri atau habis mimpi basah seperti yang kemarin dibahas, berarti keadaannya sedang dalam keadaan hadas besar. Nah niki kita membahas wudu. Wudu niku untuk agar kita tidak dalam kondisi berhadas kecil tok. Kalau berhadas besar gak bisa pakai wudu tok gak bisa. Nah niku ada babnya sendiri, pakai mandi nanti. Nah niki setelah buang air kecil, buang air besar, kan kita dalam kondisi hadas kecil. Kita mau melakukan beberapa ritual agama, contohnya sholat, maka kita tidak boleh dalam keadaan hadas. Caranya adalah dengan cara wudu. Nah wudu ono carane, ono fardune. Fardu niku wajib. Yang dijelaskan niki fardunya. Wudu ada 6. Yang selain ini ada juga namanya sunnahnya. Nah, kita jelaskan dulu sing wajib. Al-awwal an-niyatu. Yang pertama, fardunya atau wajibnya wudu niku adalah niat. Harus pakai niat. Ya. Niat itu qasdu syai', menyengaja. Niatmu opo? Karena bisa jadi dia bergerak seperti itu tapi niatnya untuk resik-resik tok. Berarti tidak termasuk wudu. Harus pakai niat. Nah, niat itu innama likulli amalin binniyah. Segala sesuatu amal niku harus pakai niatnya, diukur. Jenengan sholat gak pakai niat, berarti udah sholat nih. Jenengan mandi tapi gak pakai niat, berarti bukan mandi besar. Jadi kalau mau jenengan wudu harus perhatikan kudu niat. Nah, niat niki mahalluhu fil qalbi. Nggone di hati. Bukan di lisan. Dalam mazhab Syafi'i disunnahkan untuk talaffuz bil lisan. Dilafatkan pakai lisan. Nah, kita diajari gitu sama guru-guru kita. Nawaitul wudu'a. Nawaitu niat sapa ingsun al wudu'a ing wudu li raf'il hadasil asghari, untuk mengangkat hadas kecil lillahi ta'ala, untuk karena Allah Ta'ala, li raf'il hadasil asghar, untuk mengangkat kondisi dari hadas kecil. Nah, kudu niat. Yang di lisan niki cuma sekedar membantu yang di hati. Sampai nggak pakai no hati, lisan tok, nggak dinamakan niat. Jadi jangan terbalik-balik loh nggih. Sing paling penting ketika jenengan berwudu atau melakukan amal apapun, sholat, hatinya niku niat, karena mahalluhu fil qalbi. Mahallunnya fil qalbi. Nggone niat itu dalam hati. Yang di lisan sampean munyikno niku hanya untuk memperkuat, mempertegas apa sing ana no ati. Soalnya lek gak diucapno niku kurang mantep. Makanya usolli, aku niat salat fardhul maghribi 3 rakaat lillahi taala. Nah, yang diucapkan niki sekedar membantu. Kudu niat. Atsani ghuslul wajhi. Apa? Membasuh wajah.
harus kena semua, nggak boleh ambil air, misalkan ya. Nah, sing kene nggak kena, kayak gini sing kena malah nyiprat ke kanan kiri, ya kan? Nah, dibasuh. Nah, bagian sini kena, nggih. Ini wajib yang kedua. Yang ketiga, atsalis ghuslul yadain ma'al mirfaqaini. Membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini, bersama dengan dua apa niki? Siku-siku kang loro, kanan dan kiri. Jadi jangan wudu airnya hanya sampai sini, gak sah. Tidak sah. Ya. Atau sini tok ya itu di tangan berarti. Nah, kalau ini ma'al mirfaqaini harus kena niki. Sebab itu dilebihkan. Apalagi kalau pakai lengan panjang, seret biasanya males gini nih. Nah, itu harus dilebihkan. Cek kena kabeh. Nah, dilebihkan ini. Ya. Sampai apa niki jenenge? Sikut ya. Ar-rabi' yang keempat adalah mashu syai'in minar ra'si. Mengelap sesuatu dari kepala, maksudnya rambut. Ya. Kalau mazhab Syafi'i minimal 3 helai kena banyu kabeh. Kalau mazhab lain ono sing kudu kabeh. Mau dibasahi semua. Kalau kita kira-kira di 3. Yang api, nah, gitu sing perfect. Al-khamis yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'bain. Membasuh dua kaki ma'al ka'bain, beserta dua mata kaki. Nah, mata kaki ngapunten nggih. Nah niki ini harus basah. Caranya bagaimana? Ya berarti dilebihkan. Semua yang di sini harus kena air. Sebab itu takut gak kena air, sampean ratakan pakai tangan. Cek mantep. Ya. Diratakan dengan airnya niku. Bukan dengkul. Ada anak sak dengkul-dengkule. Ya gak apa-apa, ya. Ya nggak apa-apa, cuma yang jadi apa itu rukun niku mata kaki ke bawah, jadi lebihkan. Kemudian apa lagi? Yang keenam, as-sadis at-tartib, tertib. Tertib niku maksudnya apa? Berurutan. Jadi nggak boleh inisiatif habis niat sih aku tak membasuh kaki sih. Baru kemudian membasuh wajah. Nah, niku tidak boleh. Nah, niku fardu-fardunya. Tapi guru-guru kita ya di sekolah, di madrasah niku sering ngajarkan apa? Dengan sunnah-sunnahnya sekaligus. Pertama apa? Tangannya dibersihkan dulu, ya. Apalagi kita ya pas kalau malam rolasan yang sebulan sekali kan kita ngaji kitab bidayah niku nggih. Ini kan diajari apa? Bangun tidur, masuk ke kamar mandi, disunnahkan membersihkan tangan dulu. Kenapa? Soalnya tangan ini kalau tidur kadang kemana-mana, ya kadang ngupil, kadang-kadang garuk kelek, ya. Kadang-kadang ya garuk silit pisan, ya. Wis macam-macam. Akhirnya ketika bangun tidur dibersihkan dulu tangannya. Nah, niku sunnahnya. Kemudian apalagi kumur-kumur, kan nggak ada nih, itu sunnah. Kemudian apalagi masukkan ke hidung airnya dan lain sebagainya. Termasuk yang untuk 3 kali masih mendahulukan yang kanan dulu. Kemudian 3 kali, lebih 3 kali, niku israf, makruh. Sampai tangan kanan dibasuh ping 7. Iku israf, makruh Pak malah. Ngentek-ngentekno banyu. Ya. Ngentek-ngentekno banyu.
Jadi yang keenam harus tertib. Tertib niku berurutan. Tidak boleh satu urutan mendahului urutan yang lain selain yang telah dijelaskan. Faslun, fasal. An-niyatu utawi niat iku adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu. Sing jenenge niat itu adalah menyengaja, aku sengaja arep nglakoni iki. Iku jenenge niat. Muqtarinan kang bareng bi fi'lihi kelawan pekerjaane syai' tadi niku, sesuatu tadi niku. Ingat nggih, coba didefinisikan. Niat itu adalah menyengaja sesuatu berbarengan dengan fi'liyah, dengan perbuatan tersebut. Nah, sebab itu yang pertama kalau wudu niku kan apa? Membasuh wajah. Definisi niat muqtarinan apa tadi? Bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya. Artinya apa? Jenengan pas niat wudu niku, Pak, niku ketika membasuh wajah. Jenengan niat sholat. Sholat dimulainya kapan? Dihitung sholat itu kapan? Ketika takbiratul ihram. Niatnya kapan? Niatnya pas takbiratul ihram. Niatnya loh. Kan niat itu di dalam hati, bukan di lisan. Yang di lisan niki hanya memperkuat. Nah, kenapa kok banyak orang misalkan kalau bab wudu, ya, kalau bab wudu kok sadurunge membasuh sudah niat? Karena orangnya sedang melakukan sunnahnya wudu. Pas nglakoni sunnahnya wudu niku wis wudu. Niku adalah fi'lul wudu. Paham nggih? Nah, kalau orang yang sebelum sholat kok usolli fardhul maghrib niku muqaddimah niat. Muqaddimah niat. Hati ini dikon siap-siap. Ya, usolli fardhul maghrib. Nah, niku muqaddimah, belum niat nih. Ketika Allahu Akbar sampean hati umumnya aku maghrib iki. Untuk Allah taala. Disengaja. Nggih? Jadi ingat yang namanya niat niat itu adalah qasdus syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaan tersebut. Sampai wudu belum niat membasuh wajah nih, membasuh wajah habis itu tangan baru gurung niat. Nawaitul wudu'a. Berarti diulangi maneh. Ya, diulangi maneh. Mandi janabah juga demikian. Ketika mau diratakan pertama kali niku niat niku disiram itu berbarengan dengan niat di dalam hati. Ya sebelumnya diucapkan talafut ingat ya, talafut niku bukan niatnya loh. Cuma memperkuat. Talafut niku ngomong ke loh. Nah, jenenge talafut, melafatkan. Aku niat adus gawe ngangkat hadas gede. Ha niku niat. Nah niku muqaddimah. Aku niat salat zuhur 4 rakaat ngadep kiblat lillahi taala. Sampai ucapkan niku talafut, cuma memperkuat hati. Muqaddimah. Niate sing pas niku ketika takbiratul ihram. Kenapa? Muqtarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan pekerjaannya tersebut. Wudu ya pas niki. Cuma karena kita sebelum membasuh wajah kan ada sunnah-sunnahnya niku. Membasuh tangan, berarti dimulai dari situ. Wis ngelakoni niat. Gitu. Niku terkait dengan niat. Harus pakai niat, enggak pakai niat ya berarti gak dianggap wong ono niate kok. Wa mahalluha lan nggone niat, tempatnya niat iku adalah al-qalbu. Nah niki. Tempatnya niat itu ada di dalam hati. Berarti tidak bersuara. Jenenge hati kok dalam hati. Panggone nek kono. Wa talaffudzu biha, sedangkan talafut niat, mentalafutkan niat, melafatkan niat,
mengucapkan niat niku sunnatun sunnah. Berarti lek dilakoni entuk pahala. Mustahab niki. Guru-guru kita menyengaja itu. Wong kadang lho wis ditalafutkan, diniati dalam hati, mari ngono kadang lali. Aku iki salat maghrib ta salat apa iki? Nah, ono sing model kaya ngene. Iku wis gawe niat. Nah, jadi niat niki penting. Nah, kalau kita kan kadang sadurunge salat kan, usolli fardhu. Iku mukadimah niku. Niate pas ngangkat tangan takbiratul ihram niku. Ya di hati, di dalam hati. Wa waktuha, dan waktunya inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Karena niki bab wudu. Waktu nglakoni niat, waktunya niat, wa waktuha lan waktune niat iku inda ghusli awwali juz'in. Ketika membasuh awal anggota minal wajhi dari wajah. Ya, jadi ketika membasuh Arab detail walaupun enggak detail gitu. Pertama kali anggota wajah, misalkan bagian atas atau bagian depan niki terkena dengan air wudu niku hadil niat aku iki niat wudu. Gitu nggih. Bukan janen misalkan dari atas sret pas nok kene baru niat, asing kene gak kena niat. Nah, maka diulang. Kenapa? Karena sini detail no. Ghuslu awwali juz'in minal wajhi, membasuh anggota pertama dari wajah. Nah niki makanya sampean lek wudu diperhatikan nih ya, berusaha untuk memperhatikan cek wudunya api. Bismillah. Wudu niku ngurangi dosa. Jadi kalau kita menjaga wudu niki dosa-dosa kita yang kecil-kecil niki luntur, Pak. Luntur. Kemudian wat tartibu, tadi itu terkait dengan niat nggih. Sedangkan yang namanya tartib atau tertib berurutan itu adalah alla yuqaddama adwun ala adwin. Yen to ora ndahulukno adwun anggota badan ala udwin ing atase anggota lain. Jadi kalau memang urutannya membasuh kaki ini urutan kelima, jangan ditaruh yang ke nomor 2, jangan ditaruh yang nomor 3, sesuai dengan urutan. Nah niku. Nah, ingat wudu niki agar kita tidak dalam keadaan hadas kecil. Bukan menghilangkan najis loh nggih. Ya menghilangkan najis itu tadi loh, pakai istinja yang najis yang kita buang air besar ataupun buang air kecil. Kalau sudah bersih, nah, kita masih dalam keadaan hadas. Jadi hadas itu keadaan seseorang. Maka dia harus mengangkat keadaan tersebut kalau kecil dengan cara wudu. Nah yang kecil niku misalkan tadi niku buang air besar, kencing, ngentut. Nah niki kadang ada orang yang salah paham, Pak. Saya dulu pernah ketemu pas mondok di Sidoarjo. Ada pedagang, ya teman saya niki dalam keadaan wudu. Kemudian dia tersentuh telek. Pedagangnya bilang apa ini? Kudu wudu maneh boten. Iku dihilangkan najisnya. Nah, ini berbeda cara. Misalkan juga sama, kita sudah bersih bersih dari hadas. Tempatnya najis. Ya berarti nggone sing diresiki, bukan kitanya yang wudu. Nggih. Nah, jadi niku hadas niku adalah keadaan kita. Ya. Ngentut. Kemudian keluar sperma, berarti hadas besar. Nah, niku caranya tidak bisa pakai wudu tok, tetapi harus mandi.
Dan Islam sih ngajarkan kayak gini tau Pak. Niku pernah saya lihat niku ada seorang guru di barat nih Pak. Dia menjaga anak-anak kecil niku daycare. Daycare niku berarti anak-anak di usia di bawah TK. Nah, orang-orang barat itu kan kalau nitipkan anaknya pagi diambilnya sore menjelang malam karena mereka kerja. Artinya apa? Dimandikan gurunya, dikasih makan, nanti sebelum dijemput sama orang tuanya, anaknya sudah dalam keadaan mandi. Di Indonesia sudah mulai banyak yang kayak gini. Di Malang itu sudah ada. Jadi orang tuanya ngambil anaknya sudah dalam keadaan mandi. Nah, niki Pak, itu katanya gurunya pengalamannya niki. Setiap memandikan kan celananya dicek. Semua anak niki mesti celana dalamnya niku mesti ono bekas oyoe atau ada bekas kotorannya di celana dalamnya. Kecuali satu anak. Selalu diperhatikan, selalu gitu terus. Setelah ditanyakan, kamu kok selalu bersih, gak ada bekasnya kayak gini? Jawabannya apa? Karena saya muslim. Artinya apa? Orang-orang barat gak diajari kayak gini gitu. Jadi hal-hal yang detail semacam ini tidak diajarkan. Oh, kalau mereka, kalau cerita-ceritanya teman-teman yang keluar negeri nih gue, ya kalau ke Paris dan sebagainya nguyuh sembarangan. Ada taman, ada orang banyak nguyuh sembarangan. Melbu toilet bayar ya. Mendingan nguyuh sembarangan. Sama nada nih gini. Oh belum ya. Buang air besar juga. Jadi ini membuktikan bahwa Islam itu betul-betul mengajarkan kita supaya bersih. Nah, jadi tapi ingat nggih, bersih tidak sama dengan suci. Ya, bersih tidak sama dengan suci. Nah, nanti kapan-kapan insya Allah dijelaskan pun niku mawon karena sudah mau adzan. Semoga kita senantiasa istiqomah, saged ngaji dan kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan dalam madhab Syafi'i ini supaya ibadah kita ini menjadi ibadah yang sah dan yang benar yang menyebabkan kita nanti diterima di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita membaca surah Wal 'Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum